Itu aja. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Kita baca kitab Matius 26. Matius 26 kita akan baca ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan menggali kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lainnya berkata demikian. Saudaraku, di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, pernahkah saudara punya pengalaman imanmu goncang? Nah, saudaraku, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, malam hari ini imanmu akan tergoncang karena aku. Aneh kan? Masa iman kita tergoncang karena Yesus? Iman kita bisa tergoncang karena sikap orang lain. Iman kita bisa tergoncang karena keadaan kita sebagai orang Kristen yang susah, yang kekurangan, yang sakit-sakitan, hidupnya gak pernah enak. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita berkata, Yesus, engkau katanya kalau kita percaya kepadamu, kita akan menjadi orang yang diberkati. Kenapa? Kenyataannya hari ini, aku hidup kekurangan, hidupku susah. Iman kita bisa goncang kan? Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu hari ini Tuhan Yesus ingin supaya saudara dan saya sebagai orang Kristen memperhatikan supaya iman saudara dan saya tetap teguh. Amin. 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 Nah, saudaraku, ternyata ada beberapa hal yang bisa membuat iman kita sebagai orang Kristen goncang. Sudah jangan pikir ya hamba Tuhan nggak pernah goncang. Hamba Tuhan nggak pernah goncang, tapi goncang ganjing. Amin. Ya, hari ini bangkit iman, saudaraku. Hari ini kita penuh sukacita. Tapi saudara dan saya sama, makannya juga tahu tempe yang babi, sate babi gitu. Amin. Saudara dan saya sama kan? Ya. Amin. Kalau darah saudara dikeluarkan merah juga kan? Ya. Waduh. Masih Cina gede ya apa? Jangan pikir Cina gede bingung. Sama. Darahnya merah juga, amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan ingin supaya saudara dan saya sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, supaya Tuhan ingin supaya iman saudara dan saya di tengah-tengah pergumulan apapun yang saudara dan saya hadapi, jangan ada orang Kristen yang goncang.
Orang Kristen yang goncang imannya cuma satu, dia tidak yakin Tuhan Yesusnya beserta dia. Amin. Tetapi kenyataannya saudaraku, iman kita bisa goncang. Kenapa iman kita bisa goncang, saudaraku? Karena firman Tuhan sendiri berkata, saudaraku, ya, di dalam ayat ini, di dalam ayat 31, maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata, iman kita seringkali goncang karena apa? Karena pada waktu saudara dan saya dalam pergumulan, saudara dan saya pasti sudah sembahyang, betul? Minta sama Tuhan kan? Pertolongan. Yang tidak punya kerjaan, minta supaya tidak kerjaan. Amin. Yang sakit supaya sembuh. Amin. Yang tidak punya duit, mudah-mudahan Pak Pengan digerakkan masih uang berkah. Amin. Ya toh? Amin. 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 Jemaat juga kadang harus nonton gerakan Tuhan hatinya, gitu kan? Ya. Tapi kenyataannya, saudaraku, Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat. Amin. Amin. Pada saat Tuhan Yesus seolah-olah tidak mendengar doa saudara, seolah-olah Tuhan Yesus tidak tahu pergumulan saudara, kesusahan saudara dan saya, seolah-olah Tuhan Yesus itu diam, tidak melakukan mujizat. Yang susah tetap susah, yang sakit tetap sakit, yang kekurangan tetap kekurangan. Adakah iman saudara tetap kokoh, saudara tetap yakin bahwa doa saudara dan saya pasti suatu saat dijawab? Apakah saudara merasa hari ini engkau ditinggalkan oleh Tuhan? Satu hari Samaria dikepung oleh tentara Aram karena mereka ingin membunuh Elisa. Katakan pagi-pagi hari, bujangnya Elisa namanya siapa? Siapa? Bujangnya Elisa? Gehazi. Begitu buka pintu, bangun tidur buka pintu, lihat tentara Aram sudah mengepung mereka. Apa kata Gehazi? Gehazi berkata, celakalah Tuanku. Tentara Arab sudah begitu banyak mengepung kita. Amin. Berapa banyak kita setiap kali bangun pagi seperti Gehazi. Amin. Ya Allah Tuhan, gimana cicilan turun bayar, ya, listrik turun bayar, ya. Amin. Begitu bangun pagi yang keluar adalah keluar, bukan pujian kepada Tuhan. Aku percaya hari ini pasti ada mujizat. Tapi yang seringkali keluar dari hati kita, seringkali kita ngomong, ya Allah, berarti ya. Udah sintek, duit gak nyekel, udah sintek, duit nyekel gak ngomong. Ini bisa tempur, aku bisa beli di toko. Amin. Bangun tidur, ucapan yang keluar dari mulut saudara dan saya, itu yang akan menentukan hari itu. Kalau saudara dan saya bangun tidur, saudaraku, begitu saudara menyembah Tuhan, ya, bukan terfokus kepada masalah, tapi sudah berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan itu gak tinggal diam. Amin. Ya. Jangan cuma berkata Tuhan gak peduli dengan keadaanmu. Tuhan tahu keadaan kesusahan saudara dan saya. Amin. Ya. Makanya kalau bangun tidur jangan kesiangan.
begitu bangun tidur, cari hadirat Tuhan. Duduk, turun dari tempat tidur, sudah nyembah Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Hadirkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan saudara dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, malam ini imanmu semua akan tergoncang karena aku. Saudara yang dikasih Tuhan, seolah-olah Tuhan kadang-kadang gak mendengar doa saudara dan gak menjawab doa. Tapi saudara percaya saudaraku, Tuhan Yesus Allah yang setia dan adil, Dia tidak pernah melupakan saudara dan saya, dan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Mungkin sampai hari ini wajah ibu berbagai seger. Ngaku dia, ngaku. Dia ngaku. Ya. Yang kedua, iman kita seringkali bisa goncang karena apa? Kita baca ya, kita Habakuk pasal 1. Kitab Habakuk pasal 1. Dikatakan ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau tolong. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini Nabi itu yang ngomong, bukan jemaat. Nabi itu ngomong, berapa lama lagi aku berteriak tetapi tidak kau tolong. Aku berseru penindasan tetapi tidak kau dengar Tuhan. Aniaya, kekerasan terjadi di depan mataku. Ya. Tetapi seolah-olah Tuhan berdiam diri. Nah saudaraku, dalam keadaan sedemikian, Habakuk sebagai seorang nabi, imannya mulai goyah. Hari ini pagi ini saya berkata kepada saudara, iman saudara dan saya seringkali goyah ya pada waktu sudah dihadapkan dengan sebuah fakta. Faktanya tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Faktanya tidak seperti apa yang kita doakan. Kita minta berkat, tapi kenyataannya kekurangan. Faktanya ya tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, kita minta sama Tuhan. Ya. Kita sudah berseru berapa lama, kita sudah minta kerjaan, sampai sekarang tidak dapat kerjaan. Kita minta berkat, sampai sekarang kita nggak dapat berkat. Oh, beban cicilan tambah berat, saudaraku. Amin. Di sini tidak ada yang punya cicilan ya. Tidak ada, aman. Aman. Tapi pulang dari sini mencicil. Ini Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau tolong. Rupa-rupanya jawaban doa yang lama seringkali bisa menggoncangkan iman orang Kristen karena diperhadapkan dengan fakta. Sudah percaya? Tuhan bisa mengubah faktanya di dalam hidup menjadi satu mujizat. Saya punya kesaksian. Saya pernah khotbah di desa kecil, namanya Desa Gesing, gereja GBDI kecil. Jemaatnya sederhana, empuk-empuk. Aku yang paling ganteng.
Amin. Saya nggak percaya 30 tahun yang lalu saya ganteng. Pada waktu ibadah sebelum firman diberi kesempatan untuk bersaksi. Mbok jarian saya nggak tahu. Maju ke depan. Beliau ini profesinya sebagai penjual tempe di pasar. Jadi setiap pagi, saudaraku, dia cek hasil karyanya itu. Kalau sudah jadi tempe, digendong dibawa ke pasar. Delalah kersane Allah. Hari itu dibuka, tempenya tetap jadi kedelai. Dia orang Pantekosta, orang karismatik, sedikit-sedikit kantungan tangan penting. Ini mesti setan yang menghalangi. Kontestan paling seneng nyalahnya setan. Setan yang ngomong, aku gak melok-melok. Ditekin gitu, tumpah tangan. Bungkusannya kedelai dikementan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku tutup bungkus. Ya, kedelaiku ini dengan kuasa darah Yesus gitu. Loh, darah Yesus itu tidak pernah dibungkus kedelai, saudara. Ya, darah Yesus itu untuk menyucikan hidup saudara dan saya. Amin. Untuk kedelai. Ini dulu diajari firman. Ya maklum dalam diri saya, saudaraku. Tuhan antara dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bahkan kedelaiku ini jadi tempe, nggak jadi tempe. Aduh, tidak gimana apa? Karena orang desa hidupnya dari hari ke hari. Nggak dodolan, nggak ada batik, nggak ada untung, nggak ada segala. Biasanya kalau dia pulang dari pasar, bisa beli beras 1 kilo untuk makan uang seorang. Doa dalam nama Tuhan Yesus, dia minta mujizat Tuhan. Dia kebenbukan hasil doanya, kira-kira cepat nggak mujizatnya terjadi nggak? Ya ambil yang paling bawah selaku, ditaruh di dadanya, dincet-cecek, bisa ditaruh. Kalau dia berkata, Tuhan aku percaya, tidak engkau ada mujizat. Engkau tidak pernah mempermalukan orang yang mengandalkan dan berharap kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dicabut bitingnya, saudaraku, dibuka. Luar biasa. Ternyata kedelainya belum jadi tempe. Ditutup, ditaruh di keranjangnya itu kayak di setengah di bencana. Dia menghadapi sebuah fakta. Dia minta sama Tuhan doa supaya kedelainya jadi tempe, tapi faktanya tetap menjadi kedelai. Gampang angel. Tapi Roh Kudus berkata, bawa daganganmu ke pasar. Imannya diperhadapkan dengan sebuah hal yang tidak dia masuk akal dan tidak setuju. Lalu dia ngomong dalam hatinya, Tuhan buat apa? Aku melakukan pasar tanpa pasar 4 kilo loh. Gendong kedelai dulu jadi tempe. Buat apa? Tapi Tuhan ngomong, bawa ke pasar. Orang Kristen yang taat, dia akan melihat mujizat. Amin. Dia gendong itu keranjangnya. Dia ke pasar. Di tengah jalan dia nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, kedelai jadi gede.
Sampai di pasar dia duduk di bagian pertempean. Wong desa itu naik payu, dagangannya laris, duitnya dikeput-keput malah. Laris. Saudara kayak gitu gak di sini? Jadilah bentuk imanmu. Begitu dia duduk, dia dengar tetangganya laris. Artinya kami ngecek. Kalau Tuhan suruh dia ke pasar, berarti Tuhan punya maksud untuk membuat dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kedelai jadi tempe. Akhirnya dia buka satu, ambil satu. Ya ngomong, Tuhan, Engkau yang suruh aku pergi ke pasar. Berarti Tuhan melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dia buka, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia melihat, saudaraku, kedelainya tetap belum jadi tempe. Lalu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan buat apa? Engkau menyuruh aku ke pasar. Kalau engkau tidak melakukan mujizat ini, kedelai ini jadi tempe. Tapi firman Tuhan berkata, dengan tingkah tenang, disitulah letak kekuatan. Amin. Dia tetap basah loh, dia tetap senang. Sampai mulai siang, pasar sudah mulai sepi kan. Kalau di desa itu kalau sudah jam 8:30 mereka mulai sepi kan. Ya, ada orang Pak. Berani pada pulang. Kecuali pasar datang. Tapi sudah tahu, bukan namanya Tuhan Yesus kalau dia tidak bisa melakukan mujizat. Amin. Satu saat saudara masuklah seorang ibu. Dari sana sini pindah sampai di depannya dia. Pada saat ibu ini sampai di depannya dia tanya, ibu patus menapa? Sudah tahu bahasa Prancis kan? Ibu patus menapa? Ibu cari apa? Ibu yang di depannya dia ngomong begini, panjenengan kagungan tempe ingkang dereng dados. Ini gak salah dengar, saudaraku. Dia lihat ini jangan-jangan Tuhan mengutus malaikat untuk borong tempenya. Ada malaikat di surga tidak pernah makan tempe. Yang suka makan tempe kan saudara dan saya kan. Istri saya paling suka goreng tempe. Dia lihat dari ujung rambut sampai telapak kakinya, ternyata makan di tanah. Lalu dia coba tanya sama ibu di depannya, ibu nyuwun pangapunten nggih, kula tambah ibu pados tempe ingkang dereng dados kangge menapa? Kan ndak lazim. Ibu di depannya dia ngomong, kali dinten kepengker yoga kula kuliah wonten Jogja, kangkung kangen nedha tempe saking desa. Dia kos di Jogja, kuliah di Jogja. Lalu ibu ini berpikir, kalau dia beli tempe yang sudah jadi, kemudian di travelkan, dipaketkan, nanti sampai Jogja jadi dia tadi tempe yang belum jadi. Dia tanya ibu betah pinten? Ibu butuh berapa? Tapi ibu ini ngomong begini, sampean kagungan pinten? Ditumpel saudara, ditumpel hampir 30 bungkus.
Ibu ini ngomong, kulo pendet sedanten dia. Saya ambil semua. Saya bisa bayangkan ibu ini pada waktu saya dengan kesaksian yang saya tahu. Saya tangis, saya lihat Tuhan berdasar. Dia pulang, saudara. Yang jual tempe masih di situ. Banyak yang baru motong separuh itu. Dia sudah pulang. Langsung begini. Di tengah jalan ibu ini nangis. Dan dia berkata, Tuhan, terima kasih. Ini gak masuk akal. Itulah perbuatan Tuhan Yesus. Selalu di luar akal pikiran manusia. Mujizatnya selalu bisa terjadi di luar akal. Ini kesaksian cuma ibu sederhana penjual tempe. Dibutuhkan ketaatan. Saudara jangan berbantah-bantah dengan Tuhan pada waktu Tuhan berfirman kepada saudara. Mungkin uangmu tinggal 20.000, tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, tolong, kayaknya ngomong itu baik ya, dia ini lagi susah. Saudara mau ngasih? Ya. Hah? Ya. Ibu kada itu Tuhan. Cuma ini masa tak kasih no. Sesuatu aku mangan opo. Saudara, orang yang taat dengan firman, dia akan melihat mujizat firman. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah takut untuk memberi. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini saya melihat penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa, saudaraku. Ya, karena firman Tuhan berkata, barang siapa memperhatikan orang miskin, ia memiutangi Tuhan. Amin. Sebabnya saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Seringkali fakta yang sedang saya hadapi seringkali tidak sesuai dengan apa yang kau doakan hari ini. Tetapi ingat, percaya, pulang dari gereja ini Tuhan sanggup membuat sesuatu yang terbesar. Amin. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu saudaraku, firman Tuhan berkata, saudara, ya, berapa lama lagi Tuhan berteriak, tapi tidak kau tolong. Ini seringkali bukankah kita seringkali alami? Amin. Sampai kapan Tuhan aku didoa? Sampai kapan? Engkau izinkan aku susah menderita kekurangan ini sampai kapan? Sampai kau percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah dan saya sembah itu adalah Allah yang peduli. Amin. Terus sebabnya saudaraku, iman kita harus dijaga, jangan sampai goncang hari ini. Iman percayamu, percaya saudara, iman saudara dan saya tidak akan goncang kalau saudara dan saya tahu pasti yakin bahwa Tuhan itu beserta dengan saudara dan saya. Yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Apa artinya kita jadi orang Kristen? Kalau iman kita seringkali tidak yakin bahwa hidupmu disertai Tuhan. Pada waktu kau tidak yakin bahwa hidupmu disertai Tuhan, imanmu akan jatuh. Amin. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, ya iman kita bisa goyah karena apa? Yang kedua, ya, kita baca Matius pasal 6. Matius pasal yang ke-6. Kita baca ayat 25.
hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan dan minum, dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Iman kita seringkali bisa menjadi goncang. Pada waktu saudara dan saya mulai khawatir dengan keadaan. Amin. Saya berkata kepada saudara hari ini, meskipun saudara dan saya sama, kita juga punya masalah. Kadang-kadang masalah itu selesai. Tapi saya berkata kepada saudara, jalani hidup saudara setiap hari bukan dengan rasa kekhawatiran. Ya, amin. Pada waktu engkau khawatir, pada waktu kita khawatir, berarti kita tidak percaya bahwa dipelihara oleh Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Nyawanya aja diberikan di kayu salib. Amin. Untuk saudara dan saya, apalagi untuk keperluan saudara makan minum setiap hari. Dia tidak pernah membiarkan kita. Firman Tuhan berkata, kamu pelajari burung di udara. Dia nggak pernah nanam. Yang nanam itu Pak Tani. Beluku, bajak, deter, benih. Dia merawat sampai tumbuh bulan. Sedang kalau lihat sawah yang lagi padinya menguning, kadang-kadang di atas sawah itu kan dikasih tali-tali, terus dikasih layangan kain-kain itu, ya. Supaya apa? Supaya bapak yang punya kebun itu kalau ada burung, ya burungnya satu, kadang-kadang sak gerombol ratusan. Ya, rumah saya di depan sawah, jadi kalau ya, nanti yang dia dikepung itu, woi, gitu saudara. Jadi burung sih mau baru terus datang lagi saudaraku. Nah, burung ini tidak pernah nanam tapi bisa nanam. Amin. Firman Tuhan berkata hidupmu lebih berharga daripada burung. Amin. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan kamu pakai. Tuhan itu selalu menyediakan dan saya. Amin. Di saat ada kekhawatiran, di saat itulah iman saudara dan saya mulai goyah. Ya. Saya percaya kok besok Senin ini besok sudah dihadapkan dengan sebuah persoalan. Ada satu kebutuhan, saya nggak tahu kebutuhan apa yang sudah hari ini kau lagi butuhkan untuk besok Senin. Masalahnya besok minggu depan, tapi khawatir wis dinedi, ya, wis sumpah, wis bingung. Ya dari semuanya udah apa-apa, ada ngamuan. Biasanya kalau nek bingung, sumpah, terus ngamuan itu. Ya loh, oh itu. Ya, kalau ada ibu-ibu ngamuan itu berarti utang ya kayak. Oh iya. Udah percaya? Percaya. Tanya istri saya. Dulu saya kalau sebagai suami, kadang-kadang nek wis dadi duit jari duit itu ngamuk tak? Hah? Sekarang bapak saya yang sering cari duit ke dia. Begitu saya khawatir, saya cari hadirat Tuhan, saya tinggal dengan hadirat Tuhan. Saya ngomong Tuhan, aku khawatir yang minggu depan ini pergumulan masyarakat.
Saya baru operasi hernia seminggu yang lalu. Saya bersyukur kepada Tuhan selalu, karena Tuhan memberikan saya tubuh yang sehat. Amin. 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 Gula darah saya normal, semuanya baik. Ya, setelah dicek di lab, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, sampai hari ini saya melihat pemeliharaan-Nya luar biasa. Saya menikah dengan istri saya sudah 51 tahun dan sangat bersyukur, saudaraku. Ya, di dalam perjalanan 51 tahun bukan berarti, saudaraku, selalu kami diberkati. Enggak, ada hal-hal kesukaran yang kami harus hadapi. Kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita yakin buktinya sampai sekarang Tuhan tetap memelihara kami. Amin. Kalau Tuhan memelihara kami, Tuhan juga pasti akan memelihara kami. Amin. Firman Tuhan dikatakan, kita akan buat itu. Pada waktu sudah khawatir, sudah nyatakan kekhawatiranmu di dalam. Apa yang membuat kau khawatir? Apa yang membuat saudara bingung? Apa yang membuat saudara dan saya takut? Tuhan ingin supaya saudara nyatakan itu dengan doa, dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Jangan ngeluh sama manusia, percuma. Nanti satu saat sudah dicinta sama uang. Ditanya. Tapi di sini tidak ada. Saya yakin tidak ada. Mudah-mudahan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, saudara, kalau engkau khawatir ada sesuatu beban dalam hidupmu, jangan cerita kepada manusia, cerita untuk Tuhan Yesus. Amin. Ya, meskipun doamu di tempat tersembunyi sekalipun, Tuhan dengar. Karena Tuhan Maha Hadir di dalam hidup. Amin. 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 Cukup, Tuhan memberkati. Nanti kalau panjang-panjang saya tidak diundang lagi. Udah terus, Pak.